ketik hashtag Gepek anti pecah jika kalian merasa geng kapak yang bisa pecahin telurnya untuk ngambil 1 game point. Karena kita langsung masuk aja ke game yang ketiga dari The Infinity War antara Beleton Era versus geng kapak Basreng dengan duo caster jenaka kalian yaitu combo Linglung, Kolius dan Papulung. Ya, mau nggak mau nih ya, beban lagi yang dikasihnya bah. Ya ampun. Nonton di Buya 5 menit lebih cepat dan dapatkan 25.157 diamond secara gratis ya. Itu kan tadi kalau itu kan dari Pulung ya Kolius ya. Belum sempat loh Pulung bertanya balik. Emang pinter banget dia nyari celah dan langsung diarahkan ke arah yang lain. Tapi ejektornya Beletron udah mulai memberikan invasinya di detik yang ke-40 di mana ada purple buff yang hampir aja bisa dimakan oleh pemain-pemain dari Beletron, tapi Cininya harus mundur lagi. Vivian sejauh ini bisa memukul mundur dan juga memperlambat ya estimasi waktu dari melakukan farmingannya gitu. Bagus loh Bele ini. Tadi nggak connect ya, malah ternyata bisa diambil The Walking Grass-nya oleh seorang Vival nih. Dan Vivian sepertinya juga terlihat zoning out tadi ya. Kalau sampai tadi Sky itu terlalu maju, otomatis dia bakal di-ejector. Sedangkan LA 1v1 situation nih sama seorang Uranus. Kalau Yuchong lawan Uranus tuh sebenarnya menangan mana di lane? Kalau Yuzong sama Uranus dengan pilot yang sama-sama kuat lah. dengan pilot yang sama-sama kuat. Yuzong sih. Harusnya Yuzong. Yuzong. Harusnya Yuzong. Dan kita lihat Viviannya di sini Buset, sampai flickernya ya. langsung flicker. Iya. Karena tadi Furious di ini apa Soul Grip terus langsung di basic attack. Oke, sementara itu sekarang Vival di bawah sedikit lagi udah level 4 dan kita lihat kemanakah arah rotasinya untuk membantu rekannya, karena sekarang di bagian bawah ini udah deket banget sama area gold lane-nya. Oke, dari minimap kita lihat udah ada geprekan ataupun sebuah daya dan upaya yang dilakukan oleh pemain di Betonella yaitu Pakito, namun sekarang dia cepet banget loh rotasinya ke atas, memberikan bantuan lagi kepada rekannya sambil melakukan farmingan. Ada Vivian juga yang udah masuk ke dalam rumputan, sementara Chell di bagian bawah dengan Parsianya ya. Chell di bawah. Di bottom lane dia mainnya jadi Pitrix yang ada di mid lane supaya dia kalau versus Popolen Kupa sengaja bisa memberikan poking lebih kuat ke arah Popolen Kupa, dan Popolen Kupa nggak bisa cepat untuk hajar ke arah Tara. Tapi ini dia Turtle Camp by Buya yang udah mulai dicolek-colek sama seorang Sky. Vivian mendatang mencoba untuk mengganggu, missile expertnya masih belum connect. Langsung ditelan Detonas Welcome menuju ke arah Vivian. Black Dragon Form langsung ngusir ke arah sini juga, bahkan First Blood masih didapatkan karena Vivian tumbang. Turtle-nya diamankan sama geng kapak Basreng. Iya, akhirnya ya. Ini apakah ini turtle pertama setelah 3 game ya? Karena dari tadi juga kan emang bener-bener diamankan semua oleh pemain-pemain dari Bele dengan defense dan juga aksi pencurian mereka yang sangat baik loh. Objektifnya ya. Iya, objektifnya juga bagus banget. Valanir mendapatkan space di bagian atas, ada wave minion yang dihilangkan. Sebenarnya tadi Ele juga dengan kombinasi yang dilakukan oleh pemain dari Gepek itu begitu bagus, di mana dia mengusir mundur satu pemain Beletron yaitu sini. Langsung dipukul mundur begitu saja. Karena sini juga cukup berbahaya, tapi LA di sini menjadi target. Virus Dive yang masih bikin Valandir loncat, tapi oh my god, ultimate dari Nibiru langsung mengakhiri nyawa dari seorang LA karena sakit banget. Yap. Nih Valandir di atas juga seorang diri. Ada satu player dari Gepek yang udah berhasil diamankan. Ini keuntungan yang sangat-sangat besar untuk Valanir. Dia berkesempatan untuk bisa mendapatkan shield turret, walaupun dari mananya sendiri udah kelar nih. Harus direlakan dulu shield turretnya, nggak mau diambil, nggak mau disentuh dulu. Dan Funi mencoba instingnya memberikan skill ke dalam rumputan, tapi nggak kena ke arah siapapun. Sementara Shell di bagian bawah udah ada serangan yang dilakukan terhadap Popol Kupa, tapi belum ada impactfulnya. Bener banget sih. Dan karena di arah bottom lane benar-benar dijagain abis-abisan, tapi Sky sang dinosaurus pelan-pelan udah mulai datang ke top lane, apalagi dia baru ngambil gold buff. Pelan-pelan juga dicicil nih gold shield turretnya. Valandir pun sepertinya harus bisa merelakan beberapa gold shield turret yang mencoba untuk dicuri, tapi LA Virus Dive loncat ke arah depan sana. First touch pun aktif. Valandir mencoba untuk mundur ke arah belakang, apalagi masih ada Cyclone Ice sehingga dia masih bisa selamat. Meanwhile di mid lane 40. Yoi, udah ada satu ejector tadi, tapi yang dilemparkan adalah batek sebesar itu. Minuan Furinya langsung connect dan juga mengarah ke arah Patrick. Tapi Vivian yang masih kabur ke bagian belakang. Ada flicker lagi yang dikeluarkan, hanya saja disedot. Sedikit lagi HP-nya seperti keuangan di akhir bulan, namun bisa selamat dan masih bisa menuju ke arah base untuk bisa nge-regen HP-nya. Untung aja masih bisa hidup ya, pakai makan di warteg pakai kuah doang. Kan keuangannya ya, kalau enggak udah kelar tuh hidupnya dia gitu ya. Tapi Turtle juga langsung nih diobjektifkan lagi oleh Kapak Basreng. Permainan yang berbeda dibanding game yang pertama dan kedua tadi, karena objektif demi objektif masih bisa diamankan oleh geng Kapak Basreng. Beleton Era pun tidak bisa bermain terlalu agresif karena memang begitu alotnya draftnya. Tapi kita lihat LA di sini yang langsung diincar begitu saja, bahkan Cininya langsung menumbangkan seorang naga tadi. Itu shotgun barusan. Nibiru kayaknya.
Di biru. Sakit shotgun sih, shotgun sih barusan emang. Wah, dengan jarak sedekat itu rontok sudah anatomi tubuh bagian dalam yang dimiliki oleh Yuzong. Hancur udah semuanya, Pak. Jarak sedekat gitu, Pak. Namun di bagian bawah juga langsung dibalas oleh GPX gitu loh. Satu tembak lagi coak gitu, lambung coak, ginjal coak gitu kan ditembak. Loh itu tadi ya ampun. Aduh, langsung menggila sih. Ampun gua sama user Beatrix di seluruh dunia dah. Emang udah paling the best lah ya kalau udah kasih damage, kalau apalagi kalau dia ngerti maksudnya pakai senjata apa untuk kondisi gimana. Untuk kondisi apa iya, gitu. itu yang paling penting kan. Tapi kita lihat di sini di arah mid lane, Funinya pun mencoba untuk maju ke arah depan Viviannya. Tapi kita lihat di arah top lane juga masih ada Black Dragon Form mencoba untuk mengincar ke arah Vival yang langsung mundur ke arah belakang sana. Ele mencoba untuk membuying time karena Cincau dan juga Orm mulai datang, tapi Vivian di arah mid lane ditelan, bahkan langsung sang robot pun musnah dari lane of down untuk sementara. Yap, berhasil lagi mendapatkan satu player tadi dari Beletron. Di bagian tengah masih saja ada wave minion yang harus dihilangkan guna untuk bisa mendapatkan ke arah outer turretnya. Tapi dari Beletron Era nih, mereka dalam keadaan yang tertekan. Jarang kita melihat Beletron Era dalam keadaan seperti ini. Sampai sejauh mana ini kita lihat GPX bisa memberikan tekanan yang bisa terus-terusan diberikan kepada Beletron Era. Waduh. Karena kuncinya harus disiplin ya. Karena gold tuh nggak terlalu jauh, tapi kalau tadi di pop up sedikit dan juga Minion Fury juga di pop up, Vivalnya langsung di heal begitu saja karena Viviannya juga mencoba untuk melakukan cover. Chell pun datang mencoba untuk ke backup Feather Strike di pop up. Funi apakah dia bisa selamat? Ternyata yes, masih bisa karena dia masih cukup tebal. Walaupun sedikit bocor halus dari sang dinosaurus sih, mau nggak mau harus dipompa dikit cari tukang tambal ban. Oke, cukup mengecil tubuh dari Sky, mencoba untuk mengamankan Staka dulu, maju ke bagian depan. Shell-nya mulai tertangkap basah untungnya. Udah ada Wing Spy Wing yang membuat dia pergi dari area tersebut. Ada Blade Armor juga untuk kali ini semakin tebal lagi. DPS yang diberikan oleh Cini harusnya ini lebih diwaspadain lagi. Kalau sampai masih nggak aktif, ini akan berbahaya untuk balik ke arah tubuhnya. Bener banget sih ini. Jadi bisa dibilang tuh dari Beletron Era harus bermain lebih sabar lagi ya, Lum. Ya. Gimana caranya mereka bisa membalikan momentum, apalagi memang dengan kehadiran sang banteng nih. Ketika tim fight gede ya kan, mereka semua berkumpul. Minion Fury udah pasti itu makan waktu yang cukup lama untuk memberikan efek crowd control. Tapi dari bottom lane, Valanir ya mencoba untuk menekan seorang Ele. Orb pun sadar, mulai datengin ke arah depan sana, memukul mundur Valanir dan juga Vival. Yap, Vival dan Gel masih 0-0. Mereka hanya tinggal menunggu momen aja nih. Momen seperti apa nanti yang mereka bisa dapatkan. Lalu itulah mungkin bisa membalikan keadaan yang dimiliki oleh pemain Beletron. Dan sekarang baru aja kita sebutkan, udah ada satu player langsung yang dihilangkan begitu aja. Udah ada Ciwinda yang berhasil didapatkan, hilang sudah. Tapi Valanir berusaha untuk kabur dari tersebut. Sky-nya mencoba untuk mengejar, tapi lepehan yang dia berikan tidak mendapatkan hasil apapun. Harus mencari lagi di mana ada korban untuk mempertahankan staknya. Vivian pun masih berhasil mengelak dari lahar yang dimuntahkan. Tapi Cininya langsung dilempar dengan tombak sakti dari seorang Cinca, membuat dia mulai sekarat banget. Bahkan Funi dan juga Sky yang bergerak ke area top lane untungnya masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi Pak Pulung, ingat gak tadi momen 2 yang dimana orang ngorbanin diri? Kalau dia ngincernya tuh Vival, bisa ke-take down gak Vival? Bisa jadi. Ya kan? Dia ngejarnya soalnya robot kan, jadi beda cerita gitu. Oke. Nah, sedikit lagi tadi gregetan ya. Gregetan ya, biasa lah, manusiawi lah yang ngeliat dikit-dikit. Ih, gemes. Cuman gak dapet, ya wes lah. Wep, ada satu dinosaurus yang menembus dinding tadi, lompat langsung ke bagian belakang dan juga menggagalkan adanya pergerakan yang udah dikeluarkan oleh Parsha. Feather Ice Strike-nya harus segera diberhentikan. Mereka hanya melihat dari kejauhan. Satu inner turret di area top lane-nya pun udah harus hancur. Ya, tapi Ele itu Black Dragon Form dia langsung berjalan untuk menyeberangi lautan lautan dan juga hutan gitu, biar dia cepat ke area bottom lane dan langsung melakukan cover, karena kalau enggak itu bakal langsung diajar sama Cini dan juga seorang Valanir. Tapi ini dia Lord Camp by Booyah Lord yang pertama sudah mulai hadir di Land of Dawn. Good morning Sunshine. Udah ada Popol Kupa juga tuh di atas tuh Kolios. Ya pastinya untuk sekarang dia pasti mencari informasi, menunggu dulu siapa yang salah jalan. Tapi Kupanya malah keluar rumputan ya, ketahuan. Dan mereka untuk sekarang udah mulai menggocek terlebih dahulu ke arah Lordnya. Lordnya udah mulai dicolek-colek. Akankah Beletron Era memainkan dari sisi mentalitas yang mereka punya untuk bisa melakukan kontes terhadap Lord tersebut? Tapi saat tidak, mereka lebih mengambil ke arah satu objektif yang ada di area bottom lane. Inner turretnya dihancurkan, Cell-nya bisa kabur dari ini karena mudah ya, mulai tergerus juga dari sisi HP yang dia milikin. Selamat sejauh ini. Karena terlihat juga memang permainan masih cukup rapi dari King Kapak Basrain. Pelan-pelan mereka mengambil objektif demi objektif, bahkan melakukan setup di area hutan. By the way Pak Pulung, voltnya tidak begitu beda jauh nih. Menit 9, 26.600 versus 29.200. Ini yang bakal
dibutuhkan satu momentum bagi Balaton Era nih. Kayaknya masih ada chance untuk Balaton Era sebenarnya kalau sampai mereka juga bermain dengan rapi sekali lagi dimension. Tapi kalau dari geng Kapak Basreng sepertinya mereka juga nggak mau kayak membuat kesalahan ya. Baitan Kupa dan juga biar Angry udah mulai digunakan. Feather Airstrike juga dilepaskan walaupun Valandirnya langsung mundur ke arah belakang. Lordnya mulai bergerak dari arah top lane. Oke, Feather Airstrike-nya udah dikeluarkan, berarti ada informasi yang berhasil didapatkan, namun Cininya berhasil mundur ke bagian yang jauh dari area yang sangat-sangat tidak aman. Udah ada diberi poison untuk dikeluarkan, memberikan damage yang sangat-sangat menyakitkan, tapi Vivian di arah yang berbeda harus menjadi korban, menjadi kerugian untuk Balaton Era. Bisakah mereka mempertahankan best turret-nya hanya dengan berempat, tapi digempur oleh 5 player yang lengkap dan juga ada 1 Lord kali ini. Karena Lordnya juga masih belum bisa ditumbangkan walaupun di cover sama Cini dan juga Chels. Sedangkan teman dari geng Kapak Basreng, mereka nggak mau terburu-buru untuk masuk ke base yang dimiliki oleh Balaton Era. Dan sajian seafood sementara bakal dihidangkan dulu ya teman-teman ya. Gitu. Tapi ini ya daripada ngomongin kejadian kemarin ya kan, kita langsung aja kembali ke Land of Dawn di mana keadaan Balaton Era bermain dengan metode kura-kura. Waduh, metode kura-kura itu adalah metode yang bersembunyi dalam tempurung. Bersembunyi ini dalam di base ya kan makanya. Ya. Oh, itu namanya metode kura-kura. Turtle strategy. Iya, turtling strategy. Wih, keren. Oke, awas bisa. Ada tisu nggak? Oh, ini ada depan saya nih. Bisa saya. Kita lihat memang di sini pergerakan dari geng Kapak Basreng, mereka harus nungguin objektif Lord berikutnya nggak sih, Lung? Kalau nggak bakal agak sedikit sulit karena adanya Farsia yang juga memiliki ability high ground dan bisa clear lane dengan cepat. That's why dari geng Kapak Basreng ini langsung metode es balok kali ini. Wah, es balok lagi tadi turtle, sekarang es balok. Karena Shell guys sejauh ini masih 0-0 loh. Emang benar-benar kayak dia ini masih 0 semua ya. Mereka untuk Shell sendiri juga dari sisi farming ini harusnya masih belum tertinggal juga karena nggak ada poin di dalam dirinya, nggak ada waktu yang terbuang, hanya mungkin dari areanya aja yang semakin kecil nih. Emang gitu loh. Kalau burung liar tuh susah untuk diincar. Burung liar baik. Iya, suka kelayapan apalagi malam-malam. Benar. Kita lihat di sini dari Ele mencoba untuk langsung clearan begitu saja supaya minionnya maju nih loh. Supaya dia bisa langsung menghambat pergerakan dari Balaton Era walaupun udah ditungguin tuh. Udah ditungguin. Ya, iya. Salah lewat. Kayak kang begal ya. Iya. Tiba-tiba lewat di begal aja tuh. Assalamualaikum. Pegang sepi kan soalnya. Hilang. Udah minim penduduk di bagian bawah tuh. Kita lihat aja Balaton Era akankah mereka berhasil untuk bisa menculik satu pemain yang dimiliki oleh Kapak Basreng. Tapi Lord Kenpai Puya udah langsung nongol dari dalam river. Yap, itulah dia Lord di menit ke-12 udah enhance juga, jadi dia bisa melakukan ke area base turretnya dan udah mulai dicicil-cicil sama geng Kapak Basreng. Melihat minion manajemennya sepertinya kurang rapi untuk top dan juga bottom lane. Bahkan Cini mencoba untuk melakukan split boost. Lordnya bahkan dibiarkan sama geng Balaton Era supaya berhasil didapatkan dan seperti mereka langsung sadar dan melakukan semua recall supaya minionnya cepat clear. Hilang sudah lagi kesempatan mereka tadi untuk bisa mendapatkan Karolot tersebut karena ada pergerakan juga dari Balaton Era yang mungkin agak cukup lama ya menunggu di bagian bawah ya, berharap memang benar-benar ada gitu loh yang lewat, tapi ternyata tidak ada. Dari sisi itemnya nih udah terlihat ada beberapa slot yang emang belum terisi ya. Ya, karena kan masih menit 13 juga ya. Dan tadi dia nggak mau lewat bawah, sepertinya udah dapat info gitu kan. Biasa berita terkini ya kan, jangan lewat jalan sini karena rawan begal gitu. Jadi udah mendingan jangan lewat dulu aja. Tapi ini bayang itu kebo ditimpukin roket alot banget. Tapi kita Valandirnya juga masih 1v1 1v2 situation ya. Valandir rival plus Funi dan bahkan base of turret hampir aja hancur dan langsung digigit sama sang Kupa dan langsung hancur sang turret yang berdiri tegak. Ini damage ke turret sumpah bener-bener Popolan Kupa emang megang lah ya dari tadi. Seluruh objeknya bisa dibilang dirinya bisa mendapatkan. Sementara itu untuk Ele-nya masuk terlalu dalam. Akankah bisa langsung diamankan oleh pemain dari Balaton Era? Namun sejauh ini ada Vivian menjadi korban. Minonfirin juga connect karena beberapa player langsung sudah didapatkan juga. Hilang sudah 3 player dimiliki oleh Balaton Era. Ini dia kesempatan untuk Kapak bisa mendapatkan 1 poin ataupun dari Balaton Era. Mereka masih berjibaku berusaha squad naga untuk bisa mempertahankan karena base-nya dan tidak bisa 2-1 skor kali ini.